Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakri Muhammad Abdul Waswan, NPM 2121020042. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang materinya berjudul Substansi Hukum Islam. Materi yang pertama yaitu makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak yang hanya mengundang unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan yang lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat suatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau logika sebagai jami atau memuat dan mani atau menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat atau genus proximum dan perbedaan spesifik atau differentia specifica. Jenis atau genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya, pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Perbedaan atau spesifik atau differentia specifica ialah setiap pengertian yang memberikan golongan atau spesies dari jenis genusnya. Misalnya, berakat budi membedakan manusia atau spesies dari hewan atau genus. Materi yang kedua ialah pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara singkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmat at-tashri'. Materi selanjutnya ialah faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. 1. Wacana atau argumentasi, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran, rasio, tanpa verifikasi uji empiris atau perbincangan dengan menutup mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian-pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenarannya, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Yang kedua ialah segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal yang menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamak oleh filsafat karena inilah universalisme filsafat. Yang ketiga yaitu sistematis. Artinya perbincangan mengenai segala sesuatu yang dilakukan oleh filsafat itu secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya ada suatu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Yang keempat yaitu radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radikal artinya akar, yang juga disebut arche atau sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati atau philosophical belief. Yang kelima ialah hakikat.
merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang penting mendasar. Jadi, filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara juga tentang makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Segala hal yang dipikirkan oleh filsuf. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang dipikirkan. Di antaranya ialah, yang pertama berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik atau yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. Yang keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam, sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Yang ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun subjektif. Yang kedelapan, berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau yang dihindarinya. Yang kesembilan, berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas, sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai pertemuan hasil pemikiran manusia. Tesis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.